Shalom God Lovers. Pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita angkat pujian, kita sembah Dia, Allah yang begitu indah dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom God Lovers. Hari ini kita berjumpa dan dalam beberapa seri ke depan saya akan menolong kita dan mengarahkan kita untuk memahami tentang prinsip-prinsip dalam kita menyembah Tuhan dan intim dengan Dia. Nah, saudaraku yang kekasih, jika ibadah adalah sarana atau jalan, maka tujuan dari ibadah itu harusnya membawa kita kepada penyembahan kepada Allah. Dan jika penyembahan menjadi sarana atau jalan, maka tujuannya adalah perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri. Dan jika perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi sarana, maka sasarannya adalah transformasi hidup saudara dan saya. Bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Allah, hidupnya pasti berubah. Kita sebagian besar sudah mengalaminya. Sejak kita berjumpa dengan Yesus dan mengalami kelahiran baru, hidup kita dirubah oleh Tuhan. Kita mengalami transformasi kehidupan. Nah, sebegitu juga yang terjadi ketika Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria di Sumur Yakub. Di dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 22 dikatakan demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah.
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah saudara, dalam obrolan ini saudara, Yesus berdialog dengan wanita ini, yang wanita ini juga tidak kalah untuk menjelaskan bahwa mereka punya kiblat penyembahan. Nah saya ingin jelaskan ini secara singkat, bahwa ada dua kiblat penyembahan di Israel. Pertama, orang-orang Samaria yang ketika masuk ke tanah perjanjian dan karena urusan politik dan lain-lain sehingga mereka terpisah dengan saudara mereka di tanah Yahudi. Nah mereka punya kiblat penyembahan. Kiblat penyembahan mereka adalah Gunung Gerisim. Gunung yang dimaksud adalah Gunung Gerisim. Di Ulangan 11 ayat 29 dikatakan begini. Jadi apabila Allahmu, Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas Gunung Gerisim dan kutuk di atas Gunung Ebal. Nah beda dengan orang Yahudi, mereka kiblat penyembahannya adalah Yerusalem. Sehingga wanita ini ingin menjelaskan bahwa ya kita sama-sama menyembah Tuhan tapi kiblat kita berbeda. Kiblat kita berbeda. Kami berkiblat ke gunung itu yang dimaksud adalah Gunung Gerisim. Gunung berkat. Gunung mujizat. Nah saudara, mungkinkah orang-orang Kristen hari ini juga masih melakukan hal yang sama? Mereka datang ke gereja tapi kiblat penyembahan mereka adalah berkat, mujizat, ya pokoknya semua yang memberikan keuntungan dan benefit buat dirinya. Nah, saudara, itu bukan penyembahan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya penyembahan memerlukan pengenalan akan pribadinya Tuhan. Bukan mengambil keuntungan dari tangannya Tuhan. Tapi harusnya kita mengenal pribadinya Tuhan. Nah saudara, Yesus mengungkapkan hal yang menarik. Karena dikatakan begini, Yesus berkata kepada perempuan ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sebenarnya pertanyaannya berikut adalah, mungkinkah orang menyembah sesuatu yang tidak ia kenal? Ini kan pertanyaan penting buat kita. Ya, ternyata mungkin saudara, mungkin itu terjadi. Dan mungkin sampai hari ini di dalam gereja Tuhan itu masih terjadi. Banyak orang datang ke gereja tanpa pengenalan akan Tuhan. Nah, saya kira-kira menemukan dua hal penting. Jika orang menyembah tanpa pengenalan, itu mereka hanya berritualitas agamawi. Jadi wanita ini beragama karena keturunannya sudah melakukan itu. Nenek moyang kami menyembah di situ dan kami akan terus ikuti. Atau ikut-ikutan saja gitu. Ya, kenapa kamu tepuk tangan? Kenapa kamu nyanyi? Kenapa kamu tutup mata waktu menyanyi? Kenapa kamu angkat tangan waktu menyanyi? Ya karena disuruh sama WL itu, ya disuruh sama pemuji-pemuji pemimpin di depannya, suruh ya kita ikut. Jadi ikut-ikutan. Ini aktivitas tanpa makna. Nah saudara, pengenalan harusnya membawa kita melampaui itu. Karena pengenalan membawa kita untuk mengenal pribadinya Tuhan. Dan ketika pengenalan kita semakin dalam pula kita menyembah Dia. Karena saya percaya begini, ada satu statement begini, pujian ditujukan kepada karya dan perbuatan Tuhan. Tetapi penyembahan ditujukan kepada pribadinya Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita, God lovers, dimanapun engkau berada. Dan saya mendorong kita untuk mengikuti seri berikutnya. Karena ini akan menjadi dasar fondasi kita. Kenapa kita bergereja, kenapa kita beribadah, dan kenapa kita harus menyembah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap orang yang sedang menyaksikan program ini dan mereka sedang mengikuti seri ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, jamahlah oleh Roh Kudus, bawa kami dalam pengenalan dan keintiman dengan Engkau.
kami tahu ada kekuatan, ada kuasa yang akan menyertai hidup kami. Karena paling besar yang terjadi adalah ketika setiap orang berjumpa dengan Engkau, maka hidupnya pasti berubah. Ada transformasi, ada perubahan kehidupan dari setiap orang yang mengalami perjumpaan keintiman dengan Engkau. Karena itu lakukanlah ya Tuhan dalam hidup kami anak-anak-Mu, kami milik-Mu, kami berserah hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika saudara diberkati, silahkan like, komen, subscribe, dan juga jangan lupa share ke saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga diberkati sebagaimana saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati.